Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama tak berpenghuni. Rumah itu berdiri di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang membuatnya semakin terlupakan oleh waktu. Warga desa jarang sekali melewati rumah tersebut, terutama saat malam hari, karena banyak cerita menyeramkan yang menyelimuti tempat itu. Konon, rumah itu dulunya milik seorang wanita paruh baya bernama Nyisri. Nyisri dikenal sebagai seorang yang pendiam dan jarang bergaul dengan tetangga. Namun, suatu malam, tanpa ada yang tahu penyebabnya, Nyisri ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi yang mengenaskan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Sejak saat itu, rumah tersebut menjadi angker dan tidak ada satupun orang yang berani tinggal di sana. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bernama Bayu yang baru saja pindah ke desa tersebut tidak terlalu percaya pada cerita-cerita seram itu. Dia memutuskan untuk menyewa rumah itu karena harganya yang murah dan letaknya yang strategis. Warga desa sempat memperingatkan Bayu, namun ia hanya tertawa dan menganggap semua itu hanyalah mitos belaka. Malam pertama Bayu tinggal di rumah tersebut, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, pada malam kedua, tepat ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, Bayu terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Awalnya, ia berpikir, itu mungkin tikus atau kucing liar yang masuk ke rumahnya. Tapi suara itu semakin jelas dan berat, seperti langkah kaki seseorang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan Bayu memutuskan untuk memeriksanya. Saat ia membuka pintu kamar, udara dingin menusuk kulit, padahal semua jendela dan pintu rumah tertutup rapat. Dengan perlahan, ia berjalan menuju dapur. Namun saat sampai di sana, suara langkah kaki itu berhenti. Bayu berdiri diam di tengah dapur yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu kamar. Tiba-tiba, perasaannya tidak enak, seolah-olah ada yang mengawasinya dari belakang. Dengan ragu-ragu, Bayu membalikkan badan, dan di sana, di ujung lorong yang menghubungkan dapur dengan ruang tamu, ia melihatnya, sesosok wanita berambut panjang berdiri dengan kepala menunduk. Gaunnya kusut dan kotor, wajahnya tersembunyi di balik rambut yang tergerai. Bayu terpaku di tempatnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sesaat kemudian, wanita itu mengangkat kepalanya perlahan-lahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan mata yang kosong dan mulut yang menyeringai mengerikan. Bayu terdiam, tak mampu bergerak, sementara wanita itu mulai melangkah mendekatinya. Langkahnya lambat tapi pasti, dan setiap kali ia mendekat, Bayu merasakan berat di dadanya semakin besar, seolah-olah sesuatu sedang menekan jantungnya. Saat wanita itu hanya berjarak beberapa meter darinya, tiba-tiba terdengar suara pintu depan yang terbuka keras. Suara itu membuyarkan konsentrasi Bayu, dan ketika ia melihat kembali ke arah wanita tersebut, sosok itu sudah menghilang. Bayu segera berlari keluar dari rumah, menembus malam yang gelap tanpa memedulikan apapun. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan tidak pernah kembali. Hingga kini, rumah itu tetap kosong dan tidak ada yang berani mendekatinya, terutama setelah cerita Bayu menyebar ke seluruh desa. Warga desa percaya bahwa Nyisri masih menghuni rumah itu, dan ia tidak suka ada orang yang mengganggu ketenangannya. Cerita ini menjadi salah satu kisah nyata penampakan hantu yang paling menyeramkan di desa tersebut, membuat siapapun yang mendengarnya berpikir 2 kali sebelum meremehkan kekuatan alam gaib yang tak terlihat.